Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Nisa Putri dari MSP 19. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bab selanjutnya, yaitu pengembangan animasi berbasis Plotagon. Animasi Plotagon adalah sebuah aplikasi yang mampu mengkreasikan film animasi dari setiap screenplay atau bagian. Aplikasi ini memudahkan para pembuat film amatir lebih inovatif, karena melalui alur yang dituliskan di platform tersebut, para penulis skrip dapat langsung mengetahui jalan cerita yang mereka tulis secara real time. Setiap scene yang tampil akan menyesuaikan dengan apa yang penulis gambarkan pada cerita. Bahkan para penulis dapat mengolah film secara detail, mulai dari segi dialog, tampilan animasi, dan aspek lainnya. Siswa dapat menganalisis isi cerita dalam film yang ditampilkan. Mereka bahkan bisa ikut berperan aktif dalam pembelajaran. Mereka dapat dengan mudah mengunduh aplikasi animasi Plotagon dari App Store. Kreativitas siswa pun dapat terasa dengan membuat film dan tema yang menarik. Pembelajaran berbasis proyek yang menantang akan terasa ketika siswa diminta membuat video sesuai materi pembelajaran. Di samping itu, akan sangat menyenangkan apabila siswa dapat berlomba-lomba mendesain karakter, warna, background, suara, bahkan gerak-gerak dari masing-masing tokoh yang mereka kehendaki. Dengan media yang menyenangkan, siswa dapat menyerap materi pembelajaran dengan lebih mudah. Baik, selanjutnya di sini saya akan memperagakan bagaimana sih cara-cara menggunakan aplikasi pada Plotagon. Yang pertama, kita buka di App Store. Jika telah terbuka App Store, sekarang kita cari Plotagon dengan mengetik Plotagon di kolom search bar. Jika sudah muncul aplikasinya, kita klik, kemudian kita install. Tapi karena di sini saya sudah menginstal aplikasi Plotagon, maka dia langsung ada bacaan buka. Nanti setelah selesai menginstal, pastikan bahwa aplikasinya sudah tertera di menu Anda. Jadi di sini saya sudah memiliki aplikasi Plotagon. Sekarang kita buka aplikasi Plotagon, tinggal klik saja aplikasinya. Kemudian kita tunggu loading agar bisa terbuka. Sebelum itu, pertama sekali di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih fitur-fitur awal dari Plotagon ini. Yaitu yang pertama di sini ada top keranjang di ujung kanan. Ini untuk berlangganan, bisa juga menggunakan trial. Di sini ada pengaturan sebagaimana, apakah mau dark atau light, atau purchasesnya bagaimana, atau bahasanya juga bisa diubah. Kemudian di tampilan ini ada bacaan Go Bronze. Nah, bacaan ini menandakan bahwa Plotagon yang saya gunakan masih Plotagon yang gratis ataupun tidak premium. Kemudian juga ada create video. Ini untuk membuat videonya. Sekarang kita akan membuat videonya. Create video, kita klik. Kemudian muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini ada beberapa fitur ya. Yang pertama, ini merupakan layar tempat kita bisa melihat animasi hasil kita. Kemudian di ujung sebelah kanan ini ada untuk men-save video atau merender video, dan di sebelah kirinya untuk kembali. Kemudian di sini ada Go Bronze to get more scenes, ini untuk berlangganan premium. Kemudian di bawah sini merupakan tempat-tempat ataupun bagian untuk mengeditnya. Yang pertama ini merupakan bacaan classroom. Ini untuk menentukan tempat-tempat ataupun template dari skenario kita. Ada banyak sekali template di sini ya, yaitu ada yang free, yang free. Ada backdrop, ada fantasi, ada healthcare, ada history, ada holiday, ada home, ada law enforcement, ada office, outdoors, public, school, spaces, stages, stores, transportation, and urban. Untuk menggunakan template animasi ini sangat mudah ya. Kita tinggal klik bagian yang berlogo unduhan, maka di sini akan di-download template-nya. Nanti kemudian kita bisa langsung menggunakannya. Tapi ada keterbatasan karena akun saya tidak premium, maka saya tidak bisa menggunakan template yang memiliki logo keranjang di sini. Karena ini untuk yang pengguna premium. Nah, dia kalau untuk pengguna premium lebih banyak lagi fitur-fitur yang bisa digunakan. Selanjutnya ini ada yang berwarna merah dengan bacaan no actor. Jika kita klik, maka akan muncul seperti ini. Nah, ini merupakan aktor-aktor yang bisa kita gunakan ya. Tapi karena di sini saya merupakan akun gratis atau akun free, maka saya tidak bisa menggunakannya. Saya hanya bisa menggunakan aktor Bu Guru dan Paulette yang pernah saya buat sebelumnya. Jadi di bagian ini juga ada beberapa fitur ya. Yang di ujung sebelah kiri atas ini untuk mengecilkan layar. Kemudian ini yang ada tanda tambahnya untuk membesarkan layar. Kemudian di sini ada no karakter untuk tidak ada karakter. Kemudian di sini ada create karakter. Yang jika kita klik, maka kita bisa membuat karakter sesuai dengan keinginan kita.
Nah, karakter yang telah kita buat maka langsung termuncul di sini ya. Selanjutnya di sini ada no extras. Nah, ini kalau kita bikin no with extras maka dia akan muncul beberapa orang di sini. Nah, kita bisa lihat ya di ujung-ujung sini tuh sudah ada orang. Tapi kalau kita klik no extras maka ruangannya akan kosong, hanya ada aktor yang kita pilih untuk di sini. Kemudian di sini ada bacaan yang sitting to the left at the desk. Nah, ini bisa kita pilih ya. Ini maksudnya posisi dari karakter kita itu mau berada di mana. Bahkan kita klik coba di at the teacher's desk, maka dia duduk di bangku guru. Kalau di door, nah maka dia berdiri di depan pintu seperti itu ya. Kemudian di sebelah sini itu ada bagian yang berlogo kamera. Di sini bisa kita klik skipping establishing shot, moving right, moving left. Ini untuk pergerakan dari scene kita. Misalkan ini seperti ini. Kita klik play, ini untuk mengklik play ya, maka akan muncul seperti itu. Nah, dia moving forward karena sudah kita klik moving forward. Dari sini bisa from establishing spot, mau spotnya seperti apa, mau dari mana spotnya. Nah, ini kita bisa atur. Kemudian looking at, ini bisa kita lihat dia tuh karakternya itu mau melihat ke arah mana. Selanjutnya ada beberapa fitur lainnya. Yang pertama, yang paling ujung sebelah kiri ini merupakan untuk menambahkan scene-nya. Yang kedua, di sini saya akan coba menggunakan yang urban, yang boost as stop Mars. Kemudian di sini saya akan membuat aktornya siapa. Nah, kita klik saja, kemudian kita buat create karakter ya jika kita merasa bahwa aktor-aktor yang di sini itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita klik create karakter, kemudian bisa kita tentukan ya, ini ada male, female, dan randomize. Kalau male itu untuk laki-laki, female untuk perempuan, dan randomize itu bisa terserah gitu, tidak memiliki gender. Kita pilih yang female ya. Nah, selanjutnya ini tadi pertama kan untuk yang bagian paling kiri ini kan untuk mengatur jenis kelamin. Kalau yang tanda kepala seperti ini untuk mengatur bentuk kepala seperti apa dan warna kulit seperti apa. Selanjutnya yang bagian rambut ini untuk mengatur rambutnya ya, rambutnya mau bagaimana dengan warna yang seperti apa. Lalu ada lambang kumis yang berguna untuk mengatur kumis dan jenggot pada aktor kita. Kemudian ada lambang mata yang mengatur bagian mata dari karakter kita. Selanjutnya di bagian ini juga ada kacamata ya, lambang kacamata untuk mengatur aksesoris pada karakter kita. Lalu ada bagian baju yang seperti biasa ya untuk mengukur baju, dan ini untuk celana, untuk mengatur celana seperti apa. Sekarang kita coba mengubah bentuk wajahnya ya. Kita bisa sesuaikan sesuai dengan keinginan kita. Selanjutnya kita akan mengatur rambutnya. Kita atur rambutnya dengan mengklik yang logo rambut, kemudian kita pilih. Di sini kalau masih bentuknya seperti ini berarti masih loading, proses mendownload karena sebelumnya tidak pernah digunakan. Yang atas ini untuk laki-laki dan yang bawah untuk perempuan. Kemudian kita atur warna rambutnya. Hitam misalnya, kita bisa klik yang di bawahnya saja langsung dengan mudahnya. Kemudian kita pindah ke yang logo kumis. Di sini karena ini perempuan, maka saya tidak menggunakannya. Lalu, yang mata, kita ubah warna pupil matanya. Kemudian kita ubah yang kedua atas ini kan tadi pupil mata, yang ini tuh bentuk bulu mata. Saya ingin membuat karakter saya ini lebih ramah, jadi kita pilih sesuai dengan kebutuhan kita seperti apa. Kemudian selanjutnya ada untuk alis. Ini bisa kita sesuaikan ya. Kemudian ini ada warna bibir. Ada berbagai macam warna yang tinggal kita pilih saja bagaimana. Selanjutnya, ketika kita selesai mengatur mata, bulu mata, alis, dan warna bibir, kita pindah ke logo yang kacamata. Nah, ini kalau kita ingin membuat aktor kita itu menggunakan aksesoris seperti kacamata ataupun anting, kita bisa memasangkannya. Tinggal kita klik saja di aksesoris yang tidak memiliki logo keranjang. Kita juga bisa mengatur warna aksesorisnya, yaitu yang di bawah ini, 3 warna di bawah. Bisa kita atur sesuai dengan keinginan kita. Kemudian kita pindah ke baju. Di sini terdapat berbagai macam pilihan baju, kita atur sesuai dengan keinginan kita. Tapi kalau untuk yang pengguna non-premium ataupun pengguna yang free, maka hanya ada sedikit pilihan baju yang bisa digunakan. Karena yang lainnya itu untuk pengguna yang premium. Maka, agar kita lebih puas menggunakannya, sebaiknya kita menggunakan akun yang premium. Dan di bawahnya sini juga kita bisa mengatur warnanya ya. Jika kita tidak puas dengan warnanya, kita bisa mengatur dengan cara mengklik saja langsung. Maka warnanya langsung berubah sesuai dengan keinginan kita. Selanjutnya saya akan pilih bagian untuk celana.
Selanjutnya, tadi kan saya menjelaskan fitur-fitur itu baru sampai ke celana ya. Jika kita menggeser lagi, maka akan ada beberapa fitur lain. Di sini ada untuk mengatur sepatunya, ada juga untuk mengatur bagaimana dia berbicara. Kemudian yang ini tuh untuk nama karakternya, dan ini untuk palet warna backgroundnya, seperti ini. Pertama kita atur dulu sepatunya. Selanjutnya kita namai Sinta. Jika sudah selesai, bisa kita klik done, ataupun di sebelah sini juga bisa kita tambahkan bagaimana bentukan dari gaya dari karakter kita. Misalnya kita pilih ini, ataupun kita pilih bagian head edge, bisa kita ganti. Ini kita pilih tadi yang heart sign. Di sini akan saya membuat netral. Kemudian di sini ada logo kamera, ini untuk memfoto karakter kita. Kemudian jika sudah selesai, kita klik done. Di tanda titik 3 ini yang berada di bawah karakter, jika kita klik, maka kita bisa mengedit karakter, membuat nama baru karakter, mengcopy karakter, dan menghapus karakter. Kalau yang tanda seperti pensil atau pulpen ini, kita bisa mengulangi edit karakter jika kita klik. Seperti ini ya. Jadi sekarang saya akan menggunakan karakter saya. Untuk menggunakan karakter, caranya mudah saja. Kita tinggal klik saja di bagian karakter, maka dia akan muncul ya. Karena di sini saya merasa scene-nya tidak cocok dan saya menginginkan agar ia berada dalam kelas, maka di sini akan saya ganti. Di sini saya sudah mengganti scene-nya ataupun tempat scene-nya itu di kelas. Sekarang saya akan menambahkan with extras sebagai murid-murid lainnya. Kemudian untuk non-attentive saya pilih yang attentive. Kemudian Sinta, di sini kan ada sitting to the left at the desk. Ini saya ubah, saya ingin dia menjadi gurunya, teacher desk. Baik, selanjutnya di sini kita bisa menambahkan aktor lainnya. Misalkan kita menambahkan aktor yang ini. Bu Guru, saya ingin menambahkannya itu di doors. Ini ceritanya Bu Guru Sinta dan Bu Guru dia sama-sama masuk ke kelas ya, ataupun ini ceritanya seperti kegiatan yang kami lakukan ketika kampus mengajar, bahwasanya kami membantu mengajar di depan dan gurunya juga membantu mengawasi kami. Selanjutnya, jika sudah selesai seperti ini, saya ingin menambahkan scene baru dengan cara klik untuk tambah scene. Dan seperti tadi bisa kita pilih lagi classroom. Jika scene yang berada di classroom itu belum selesai, kita klik yang ada logo kameranya, kemudian kan muncul seperti ini ya. Kemudian bisa establishing shoot, diklik agar mendapat shoot yang established. Contohnya seperti apa? Seperti ini. Ataupun misalkan kita ganti yang moving right, ataupun kita ganti yang moving left. Kemudian ini from establishing shot, kita pilih menjadi from down. Kemudian looking at, kita pilih looking at di teacher desk. Nah, kita coba lihat ya. Ini ceritanya pandangan Bu Guru ketika melihat Sinta sedang membantu mengajar. Di sini juga bisa menambahkan suara. Tinggal klik bagian yang lonceng, maka muncul bagian sound seperti ini. Tinggal diklik saja. Nah, di sini ada berbagai suara yang bisa ditambahkan untuk memperindah dari animasi kita. Misalkan di sini saya pilih yang bagian wrong answer. Kita bisa membuat lagi seperti tadi, attentive, no aktornya kita ganti jadi Sita. Kemudian Sita itu berada kita pilih dia sebagai di dekat TV, left on TV. Nah, aktor satu lagi kita pilih Bu Guru. Bu Gurunya itu kita pilih di desk, ataupun kita ganti jadi back row, ataupun bisa kita ganti jadi right. Nah, di sini Bu Guru dengan Sinta sedang berbicara. Sekarang saya akan menambahkan bagian ini. Kita jadi Bu Guru. Ini ada X on. Ini pertama kita bisa klik yang tanda petir ya. X on ini bisa dipilih yang bagian cares. Maka bagiannya seperti ini, Eskimo kiss. Oh, tidak mungkin ya. Handshake ataupun high five di sini bisa. Ataupun kita pilih menjadi shake. Terserah kita sesuai dengan keinginan kita. Nah, di sini ceritanya saya ingin membuat seperti perpisahan kampus mengajar ya.
Kemudian interaction modenya saya ingin pilih yang white shoot. Kemudian jika kita klik yang tanda tiga ini, kita bisa memindahkan ini menjadi di atas. Bisa juga kita pilih yang jadi di bawah, sama seperti tadi ya. Silent di sini bisa kita pilih Sinta. Kemudian centered. Baik. Sekarang kita pilih yang bagian Bu Guru Hak Sinta. Oke, ini sudah sesuai dengan keinginan kita. Nah, di sini bisa kita play ya. Kita play dulu coba. Kita klik dulu yang pertama kali, kemudian kita play. Nah, dapat kita lihat ya, di sini ada animasi-animasi yang bisa bergerak. Selanjutnya, jika kita ingin menambahkan scene, maka kita pilih di bagian yang scene terakhir, kemudian kita tambahkan scene seperti biasa. Kita buat yang classroom. Aktornya kita tambahkan Sinta. Sinta kita buat di TV Lab seperti tadi. Aktor satu lagi itu ada Bu Guru. TV-nya kita buat TV Right seperti tadi juga. Extrasnya kita bikin white extras. Kemudian sini ada attentive. Selanjutnya, kita akan membuat pergerakan lagi antara mereka berdua. Di sini saya juga ingin membuat bagaimana bentuk kameranya, maka kita pilih yang kamera. Kemudian kita pilih bagian yang moving forward, atau kita pilih moving backward, atau stabilizing shot juga bisa, tapi saya tidak suka, maka kita buat yang moving forward. Baik, nah di sini udah saya buatnya ya bagian-bagiannya. Di sini saya akan menambahkan lagi aktornya itu sekarang Bu Guru. X-on-nya itu saya ingin membuat shake, atau di sini saya ingin membuat handshake. Shake hands with Sinta. Kemudian untuk gayanya ini in interaction mode agar dia terlihat lebih jelas, contohnya seperti ini ya. Nah, dia sudah bisa bergerak ya. Selanjutnya kita pilih yang bagian ini untuk pembicaraan. Di sini kita bisa pilih bagaimana ekspresi dari karakter kita. Di sini saya ingin netral saja. Kemudian kita bisa tulis dialog. Di sini Bu Guru ya, saya ingin Bu Guru. Terima kasih Sinta telah membantu di sini, seperti itu. Nah, untuk ini kita bisa menggunakan suara dari protagonnya, ataupun kita bisa merekam sendiri ya. Kalau ingin merekam sendiri, maka langsung saja kita klik yang tanda mikrofon ini, kemudian kita rekam. Kita coba ya, kita dengarkan. Terima kasih Sinta telah membantu di sini. Sudah, kita juga bisa tambahkan lagi jawaban dari Sinta. Sinta, sama-sama Bu. Sama-sama BU. Nah, itu kalau kita tidak memakai suara, maka dia akan berbentuk terdengar seperti suara Google-nya, seperti suara Google. Jadi kita bisa pakai suara kita juga, kita berubahkan suara kita. Sama-sama, Bu. Nah, jika sudah begitu, misalkan menurut kita ini sudah selesai ya, bagaimana sih cara mengkonvertnya menjadi video? Nah, di ujung kanan ini ada logo ataupun simbol yang jika kita tekan, maka dia bisa langsung membuat kita mengkonvert menjadi video. Pertama, kita tekan dulu. Kemudian ini ada bacaan render video, kita klik. Nah, di sini ada beberapa pilihan export ya, baik itu export biasa, export with subtitles, ataupun export without subtitles. Dengan subtitle ataupun tanpa subtitle. Di sini saya ingin dengan subtitle, maka kita klik saja. Nah, jika sudah selesai, maka dia bisa langsung dibagikan. Ibaratkan di sini saya ingin membagikan ke WhatsApp. Nah, di sini durasi video adalah 25 detik dengan ukuran 12 MB. Kemudian kita kirim. Campus MENGAJAR Enkedan 2. Terima kasih Sinta telah membantu di sini. Sama-sama, Bu.
Baik, itu saja penjelasan dari saya mengenai pengembangan animasi berbasis Plotagon. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bab selanjutnya.